Halo Sobat Baraya Channel, balik lagi di channel paling gokil di mana dunia hantu bukan cuma serem-sereman tapi malah penuh tawa sampai rahang pegal. Gue nih, hantu cowboy Amerika. Nongkrong lagi di malam yang gelap, misterius tapi pastinya siap nemenin kalian semua yang lagi rebahan, ngopi atau ngeronda bareng pocong tetangga. Dan gue juga hadir, suster ngesot gaul dari Indonesia. Udah selesai ngesot muterin kuburan, kopi pahit udah tandas, tinggal ngelurusin kaki yang pegal buat nemenin kalian dengar cerita paling absurd dan kocak di dunia hantu. Waduh, bro, kalian pasti inget dong, kemarin kita semua udah ngakak bareng nonton lomba tarik tambang antar hantu, sampai-sampai perut mumi yang udah gepeng, kayak karpet kuburan itu nyaris meledak nahan ketawa. Nah bener banget Sob, malam ini acaranya nggak kalah gokil, malah bisa dibilang lebih heboh daripada ngeliat tuyul belanja online. Kalau kemarin ada lomba tarik tambang yang bikin roh tetangga ikutan ngintip dari sarangnya, sekarang giliran lomba joget balon antar hantu. Yoi, sobat, di dunia manusia sih, joget balon biasa buat hiburan doang. Tapi di dunia hantu, ini jadi ajang bergengsi sejagat alam gaib. Siapa yang paling lentur, paling jago jaga balon, dan pastinya paling absurd gayanya. Meskipun tubuhnya kadang udah bolong-bolong atau malah nggak punya lutut. Nggak cuma itu Sob, di lomba kali ini ada peserta-peserta legend kayak Pocong and Kuntilanak, Genderuwo and Wewe Gombel, Jelangkung and Suster Ngesot, Mumi and Vampir, dan Dracula and Nyi Pelet. Bayangin aja gimana jadinya balon dijepit dua makhluk beda dimensi joget bareng, gaya absurd, plus nanti bakal ada kejutan, joget babak final dengan mata tertutup. Seru kan? Kalian pasti udah nggak sabar, nunggu siapa juaranya. Tapi gua kasih bocoran nih, yang menang bukan hantu kaleng-kaleng. Mereka udah langganan menang di lomba dunia hantu. So, siapin posisi paling nyaman, kopi hangat udah siap, ubi rebus udah gigit separuh. Udah siap? Yuk langsung aja, kita mulai ceritanya. Gaskeun Sobat Baraya. Di tengah hutan angker yang jarang dijamah manusia, ada lapangan luas. Biasanya tempat ini sepi, cuma suara burung hantu sama angin yang menderu, tapi malam itu suasananya beda. Lampu-lampu Petromax dari tengkorak menyala terang, panggung dari papan nisan berdiri megah, sound system terbuat dari drum minyak bekas kuburan. Spanduk gede melintang di atas. Lomba joget balon, pasangan hantu sejagat raya. Penonton yang hadir, semua hantu lintas negara, mulai dari hantu lokal sampai internasional. Ada pocong, kuntilanak, genderuwo, wewe gombel, jelangkung, suster ngesot, tuyul, Dracula, vampir, bahkan mumi. Mereka semua datang bukan buat nakut-nakutin, tapi buat pesta joget balon. MC malam itu, seekor tuyul berkacamata yang gayanya kayak host TV kondang, berdiri di panggung sambil bawa mic dari tulang ayam goreng. Selamat malam para makhluk astral, mari kita sambut peserta lomba joget balon kita malam ini. Inilah pasangan-pasangannya, kata Mek Tuyul 1, Pocong and Kuntilanak. Pasangan klasik, terkenal kompak dan lincah di kalangan hantu lokal. Dua Genderuwo and Wewe Gombel, duo kekar versus dada super tenaga badak. Tiga Jelangkung and Suster Ngesot, pasangan low speed tapi high mental, dua hantu senior. 4 Mumi and Vampir, perwakilan tim Mesir dan Transilvania, elegan tapi angker. 5 Dracula and Tuyul, paduan antara bangsawan dan bocah bandel, duo yang misterius. Balon dijepit di antara dada kedua pasangan sambil joget mengikuti irama lagu. Kalau balon pecah, otomatis gugur. Yang bertahan sampai akhir adalah pemenang. Lagu pertama pun diputar oleh DJ hantu. Lagunya remix angker dari suara kodok, jangkrik, dan gamelan kuburan. 1. Pocong and Kuntilanak. Pocong meloncat pelan-pelan supaya balon nggak lepas. Kuntilanak dengan rambut terurai melenggok mengikuti alunan lagu. Suasana makin heboh karena penonton ngecen, "Go pocong, go kuntilanak! Jangan meletus balonnya!" Dengan penuh kehati-hatian, pasangan ini berhasil menyelesaikan lagu pertama dengan balon tetap utuh. Dua Genderuwo and Wewe Gombel. Genderuwo yang berbadan raksasa tampak kerepotan nahan balon. Wewe Gombel terlalu percaya diri. "Tenang, balon aman di sini. Udah pengalaman." Namun, pas lagu baru jalan 10 detik, Genderuwo gerakin otot dada terlalu kenceng, balon hampir pecah, tetapi tetap bertahan hingga musik selesai. 3. Jelangkung and Suster Ngesot. Karena kaki suster ngesot cuma bisa ngesot,
Mereka pilih strategi joget slow motion sambil ngesot pelan-pelan. Jelangkung, yang penting kompak, jangan buru-buru. Namun, balon keburu, kendor dan jatuh. Pas kena tanah, peok, balon pecah. Penonton heboh sorakin, suster ngesot cuma bisa cengar-cengir. 4 Mumi and Vampir. Vampir berdiri tegap, mumi super kaku karena badannya terikat perban. Mereka goyang ala aristokrat. Sayang, pas lagu makin cepat, perban mumi malah ketarik sama kaki vampir. Duo ini terjerembab dan balon meledak. Penonton hantu. Woi, rapiin perban dulu sana. 6. 5. Dracula and Nyi Pelet. Dracula berdiri elegan, Nyi Pelet super gesit tapi susah fokus. Baru mulai, Nyi Pelet malah ngelirik uang receh di lantai. Nyi Pelet, fokus ke balon, bukan baca mantra. Karena nggak sinkron, balon merosot dan jatuh ke tanah, meletus. Mereka tereliminasi. Semakin malam semakin menegangkan. Di kuburan tua yang dipenuhi oleh kabut, suasana semakin panas. Setelah beberapa pasangan tereliminasi, tinggal 2 pasangan yang akan bertarung habis-habisan untuk memenangkan gelar juara. Mereka adalah Pocong and Kuntilanak, pasangan legendaris yang sudah terbukti kecepatannya dalam menghindari balon pecah. Dan Genderuwo and Wewe Gombel, pasangan seram yang punya gaya unik dan tubuh besar, tetapi kekuatan mereka terletak pada kekompakan yang sulit ditandingi. Para penonton dari kalangan hantu, baik yang berwujud asap maupun yang hanya terlihat sebagai bayangan, mulai menggerakkan tubuh mereka penuh semangat. Seperti festival, mereka bersorak, bertepuk tangan, dan melambaikan tangan ke atas menunggu momen terbesar malam itu. MC Tuyul dengan suaranya yang khas cempreng berdiri di tengah panggung dan menggoyangkan mikrofon yang sedikit berkarat. Dengan semangat yang luar biasa, dia mengumumkan babak final. Para hantu sekalian, mari kita saksikan. Ini adalah babak final. Hanya 2 pasangan yang tersisa. Pocong and Kuntilanak dan Genderuwo and Wewe Gombel. Masing-masing dari kalian sudah menunjukkan gerakan terbaik. Tapi, ada twist baru di final ini. Siap-siap ya. Penonton mulai berdengung. Mereka tahu bahwa twist yang akan diumumkan MC Tuyul pasti akan mengguncang. Lalu, MC Tuyul melanjutkan dengan senyum misterius. Final kali ini akan berbeda. Tidak ada yang boleh membuka mata kalian. Ya, kalian harus joget dengan mata tertutup. Bisakah kalian tetap menjaga balon tetap utuh, meski kalian tidak bisa melihat apapun? Kuntilanak melirik Pocong, dan mereka langsung mengangguk kompak. Genderuwo dan Wewe Gombel saling bertukar pandang sedikit khawatir dengan peraturan baru ini. Jadi, masing-masing pasangan akan menutupi mata mereka. Pocong akan menutupi matanya dengan kain kafannya, sementara Kuntilanak akan memakai rambut panjangnya untuk menutup mata. Genderuwo, karena tubuhmu besar, kamu bisa menggunakan kain hitam ini, dan Wewe Gombel, pakai rambutmu yang panjang untuk menutup matamu. Penonton terdiam sejenak menanti aksi kedua pasangan. Beberapa hantu terlihat cemas, sementara beberapa lainnya terlihat penuh harap. Semua penantian ini menuju satu titik. Apakah Pocong and Kuntilanak bisa memenangkan lomba ini, ataukah pasangan Genderuwo and Wewe Gombel yang akan menaklukkan mereka? Musik dangdut mulai mengalun, kali ini dengan tempo yang lebih cepat. Semua pasangan mulai bergerak, menggoyangkan tubuh mereka, mencoba beradaptasi dengan peraturan baru yang sangat menantang ini. Pocong and Kuntilanak bergerak dengan lincah meskipun matanya tertutup. Pocong melompat-lompat dengan hati-hati, menjaga keseimbangan, sementara Kuntilanak berputar dengan anggun, rambut panjangnya menjuntai menutupi matanya. Meskipun gelap, mereka sudah berlatih bersama dalam banyak latihan dan saling memahami setiap gerakan tanpa perlu melihat. Namun, pasangan Genderuwo and Wewe Gombel juga tidak kalah hebat. Genderuwo yang besar tampak sedikit kesulitan bergerak lincah, namun ia bergerak pelan dan hati-hati agar tidak menabrak apapun. Wewe Gombel, meskipun memiliki tangan yang panjang, bisa menyesuaikan diri dan melangkah dengan lincah, walaupun matanya tertutup kain hitam yang lebar. Beberapa detik berlalu, dan balon yang mereka jepit di dada tetap utuh. Para penonton semakin bersemangat, berteriak, mendukung pasangan favorit mereka. Namun, ketegangan semakin meningkat ketika salah satu pasangan mulai kehilangan keseimbangan. Genderuwo, dengan tubuh besar dan gerakan yang agak terbatas, tiba-tiba terhuyung. Kakinya hampir terjatuh ke arah Pocong, yang dengan sigap melompat ke samping.
Tetapi sialnya, Wewe Gombel hampir jatuh juga. Tangannya yang panjang menyentuh balon pasangan Pocong and Kuntilanak. Plop. Balon Pocong and Kuntilanak hampir pecah. Suasana semakin tegang. Penonton mulai bersorak. Bahkan ada yang melongo, akankah balon Pocong and Kuntilanak pecah? Tetapi Pocong dengan gerakan lincahnya segera melompat mundur dan menjaga balon tetap utuh. Kuntilanak juga tidak kalah sigap mengatur jarak dengan genderuwo yang mulai kesulitan bergerak. Saat pertandingan semakin memanas, tiba-tiba terdengar suara pet door yang keras. Lampu tiba-tiba padam. Gelap gulita. Musik pun berhenti sejenak. Penonton hantu terkejut. Ada yang teriak panik. Waduh, listriknya mati. Kenapa selalu kalau ada acara penting kayak gini? Siapa yang colok powerbank di panel listrik kuburan? Semua hantu gelisah. Tiba-tiba di tengah kegelapan ada yang terdengar. Aduh, itu aku. Charger HP-ku lowbat, kata Kuntilanak. Lalu panitia menghubungi tim hantu yang bisa memperbaiki konsleting listrik yang sedang terjadi. Penonton tertawa geli. Tak lama terdengar suara langkah-langkah tergesa-gesa dan muncullah hantu PLN. Sosok menyeramkan dengan helm proyek dan perkakas dari tulang tikus. Waduh, siapa yang colokin charger di panel listrik kuburan? Kata tim PLN. Arusnya bocor ke alam barzah. Dengan cekatan, hantu PLN memperbaiki kabel yang rusak. Sementara semua pasangan terdiam menunggu. Siap, 3, 2, 1. Hidup. Lampu kembali menyala. Musik kembali berdentum keras. Dan pertandingan kembali dimulai. Sisa waktu hanya beberapa detik lagi. Semua penonton menahan napas dan dua pasangan ini sudah berada di puncak pertarungan. Pocong and Kuntilanak semakin kompak dan dengan gerakan yang sangat halus, mereka mengontrol balon dengan sempurna. Sementara itu, Genderuwo and Wewe Gombel mulai kelelahan. Tubuh besar Genderuwo menjadi kendala besar dalam menjaga keseimbangan. Wewe Gombel sempat kehilangan ritme dan balon mereka pecah. Dan pasangan Genderuwo and Wewe Gombel gugur. Pocong and Kuntilanak, kalian juara, kata MC Tuyul. Penonton bersorak meriah, lampu kuburan menyala lebih terang, dan kembang api dari petasan hantu meledak di udara. Suasana meriah, seperti pesta besar. Lalu pasangna Pocong dan Kuntilanak diwawancara oleh reporter hantu. Apa rahasia kemenangan kalian? Rahasia kami adalah kerjasama. Walaupun mata tertutup, kami tahu bagaimana menggerakkan tubuh dengan hati-hati dan menjaga balon tetap utuh. Jawab mereka. Dan juga jangan panik, kuncinya adalah sabar. Jangan terburu-buru. Dari lomba ini kita belajar untuk selalu 1. Mengutamakan kerjasama. 2. Jangan terlalu cepat bereaksi, sabar dan hati-hati. 3. Jangan pernah colokin charger HP di panel listrik kuburan. Halo.